jangan ganggu lo, mau tidur. Gue tuh jerit gitu loh. Nah kata dia orang gini, iya loh Ca, iya apa tidur sementang besok kuliah pagi. Kita nggak ada kuliah pagi, mungkin maksudnya jam berisik loh gitu. Gue ngomong gitu, gue mau tidur. Padahal gue nggak ngomong sama dia orang, ya dia orang nyautin kan. Halo, selamat malam, selamat datang di ruang eksekusi malam Jumat. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang bernama siapa? Kenal? Tasya Monica. Instagramnya boleh dikasih tahu. Ya, Tasya Monica 22. Tasya Monica 22 ya. 12 sih. Oke, dia mau cerita tentang pengalaman dia tentang mistis ya. Tadi kan gue sempet gini dulu sih sama dia, sempet nanya-nanya kan, dia juga sempet cerita. Jadi dia nih kayak bisa ngobrol gitu lagi sama makhluk kasat mata gitu ya. Ini serem nih ya. Sebenarnya kalau ngobrol tuh kan nggak ngobrol banget sih, kayak misalkan gue tuh cuman kayak ditunjukin terus kayak dia tuh ngajak ngomong gitu loh. Nah sebenarnya gue tuh kalau ngeliat itu sebenarnya dari kecil. Nah pas kecil itu tuh, ini gue cerita dari kecil SD, SMP, SMA ya, sampai kuliah. Nah jadi kan gue tuh pas kecil tuh pas di rumah lama kan emang udah ada barang-barang antik tuh. Nah katanya abang gue sendiri, gue tuh misalkan mau nyolokin TV tuh, gue tuh didorong gitu loh. Nah terus udah didorong, terus gue tuh kayak udah diam, udah kayak masih nggak tahu kenapa kayak gitu kan. Nah terus udahnya gue juga pernah itu kalau misalkan didorong tuh kayak ada maksud apa gitu? Katanya sih kayak ada yang ngedorong, abang gue yang lihat. Jadi kayak lu tuh kayak pengen nyolok, cuma kayak kayak gitu. Tapi gue tuh nggak tahu, entah gue itu tuh kayak nggak apa gimana, gue tuh nggak tahu. Nah terus pas katanya juga kata abang gue tuh suka ngomong sendiri. Nah tapi kan gue kan masih kecil sih, nggak ngerti kan, nggak ngerti apa gitu kan. Nah itu lu sempet nanya nggak sama kakak lu kak? Iya, kata gue ngomong apa gitu. Kadang gue juga nggak percaya lu sama abang gue, kan emang kan dia bercanda gitu kan, bohong lu ya gini, enggak kayak gitu. Nah ternyata di rumah lama gue tuh emang ada, katanya yang sekarang nempatin itu tuh katanya itu ada tuyul. Dan pertama kali yang nempatin rumah itu katanya itu tuh TV-nya tuh suka dipatiin hidupin. Om gue sendiri loh itu dipatiin hidupin. Jadi kayak misalnya lagi nonton tiba-tiba tidur terus, pagi gitu. Dia lagi tidur terus gue pernah kayak gitu, lu bayangin. Soalnya sering kehilangan duit juga yang nempatin di situ tuh. Nah kata anak kecil tuh emang ada sih. Terus lanjut ya. Nah pas gue SMP itu tuh pas gue kelas 2 kan kemah, pokoknya setiap gue kemah pasti ada aja itu mistis. Outbound lah. Lo tau gak sih SMP ini 24? Nah itu kan istilahnya gerbongnya orang yang sering kerasukan massal. Nah jadi pas gue lagi kemah, nah gue tuh posisi lagi itu datang itu. Nah terus pas lagi datang bulan lagi bertamu lah ya ke rumah ya. Maghrib tuh orang itu kayaknya itu sholat. Nah terus adalah kakak kelas gue, dia tuh cewek cuma emang kayak laki gitu, dia tuh ternyata nggak bisa lihat. Nah gue ini sama di kelas, nah kencing lah kita orang ini ke lewat gang samping, itu emang sepi banget. Pas kita orang lewat, itu gue tuh spontan loh ngeliat anak kecil tuyul itu kayak lewat bus kayak gitu. Jadi kayak cuma kayak bayang-bayangan gitu loh. Nah terus sedihnya pas lewat kelas samping itu kayak ada pengantin, tapi nggak tahu loh itu tuh kayak pakai baju kebaya gitu loh, kayak pengantin entah apa namanya zaman dulu itu loh kayak. Nah itu dia ngapain itu? Itu dia kayak yang biasa aja, diem di ruang apa kayak kelas gitu loh, di pojokan. Dia di dalam gitu atau di luar kelas? Di dalam kelas. Itu gue ngeliat itu di luar jendela gitu loh. Nah terus jadinya kayak misalkan gue mau berangkat sekolah, misalkan gue datang pagi nih 6:30. Nah gue nggak berani ke dalam kelas itu karena kayak misalkan ada yang lempar. Kadang itu nggak cuma gue doang loh, kayak misalkan ada apa ya, kayak bunyi ada yang lempar di dalam meja, kayak bunyi loh, kayak kayak ada yang lempar batu ke atas meja gitu lah ya. Nah kayak gitu pokoknya itu selalu ada. Nah udah dari situ pas gue udah kejadian itu, pernah gue tuh lagi tadarusan setiap hari Jumat, gue kerasukan. Pernah kerasukan juga? Iya 2 kali. Pertama lagi tadarusan, itu tuh tadarusan massal. Bayangin sih lagi tadarusan, emang di sana itu ada kayak ustadz yang suka ngomongin misalkan kita tuh pengen di apa sih, rukiah. Nah rukiah massal. Gue tuh padahal nggak mau di rukiah loh, gue tuh emang udah niatnya tuh biasa aja loh, bercandaan. Nggak mungkin lo bercanda kok tiba-tiba gue
kerasukan gitu kan. Terus gue itu kerasukan sekali sama nenek-nenek. Itu yang kalau yang pertama itu nenek-nenek itu. Itu kedua kayak juga nenek. lu kayak denger kayak dari misalkan dari kawan lu ngomong kayak dari yang rasukin tuh kayak bercerita tentang Enggak. dia dulunya apa gimana. Jadi lu cuma kerasukan Gua pas yang kedua itu gue itu tuh kerasukan nenek-nenek gara-gara ada teman gue di UKS. Nah UKS itu ternyata kayak di ibu-ibu teman gue itu tuh bercandaan loh. Nah entah kakinya entah buntutnya katanya nenek itu tuh kegencet. Nah yang di situ tuh kena. Nah jadi ngerembet semua itu kena. Jadi kena. Jadi itu cerita yang di 24 yang kesurupan masal itu di tahun lu apa emang dari sebelumnya udah ada gitu? Sebelumnya itu emang udah banyak, lebih banyak. Nah cuman kalau kita ini nggak sepenuhnya banyak gitu loh. Kayak gitu. Karena kan istilahnya kan banyak sih kayak orang yang bunuh diri gitu kan, terus dibunuh mayatnya ditaruh di situ. Pokoknya di sekolah gitu emang tempatnya apa ya? Gebungnya parah hantu gitu. Terus pas gue SMA, lo inget nggak pas kita ada kemah, gue kelas 2 lu kelas 3 itu gini. Jadi ceritanya lo orang ini satu sekolah dulu. Iya, SMK. Jadi ceritanya ini cutting sama adik kelas ya. Sama adik kelas. Guys, sih kawan sekolah ternyata guys. Oke. Boleh. Dia kan padus dulu. Gue kan jadi ceritanya tuh kemah tuh. Dia kelas 3, gue kelas 2 kemah serempak. Lo ikut ya sih? Ikut. Yang ada kerasukan di pohon beringin. Iya. Nah itu gue juga hampir kena. Nah jadi ceritanya itu pas pertama itu kan kita apel kan. Nah lo tau gak sih kurikulum sampingnya itu kan kelas. Nah lo bayangin sih kalau jendela goyang itu mustahil loh kalau misalkan apa sih namanya angin tuh mustahil kan. Nah itu tiba-tiba gerubuk. Nah gue tuh udah megang, lo tau Agung yang gue kan kalau itu kan sama dia sih main, gue udah bilang Gung apa enggak kayak gitu dah. Terus sekali kan pas malamnya emang posisi siang juga gue tuh nggak makan kan karena makanannya kan dikit banget gitu kan, jadi gue nggak makan. Nah pas malamnya itu gue mungkin kebawa lapar juga apa gimana gue nggak tahu ya, udah lemas. Terus posisi lagi layar tancap layar apa sih lebar kan ada ya kita harus itunya. Jadi gue temen gue cowok anak si itu Handi itu lagi kita, lu bayangin gue tuh suka kayak ngomong loh, maksudnya ketawa-tawa bercandaan gitu kan orangnya. Tiba-tiba gue tuh langsung diam gara-gara gue ngeliat di pohon mangga. Ingat tahu kan pohon mangga yang di depan kelas juga. MM-nya entah MM lo entah MM bagian bawah. Iya, bukan. Ini loh yang terminal, yang di tempat terminal tuh. Sampingnya ada kita itu kayak ada terminal. Ada lo buat colokan itu terminal. Colokan. Iya, colokan. juga buat sampai satu terminal di mana anjir? Colokan terminal pokoknya itu. Nah, di situ di samping pohon mangganya itu gua ngeliat posisi kan itu kan layar ke sini tuh. Itu gua ngeliat. Nah, itu apa? Itu lu ngeliat apa gitu? Kun. Gua selalu ngeliatnya kun. Gunti. Yang cewek bilang dia cantik gitu ya? Iya. Gua puji lu. Terus sudahnya dari situ gue diam. Nah api unggun. Nah pas lagi api unggun itu gue lemas, gue ngebayangin. Terus sudahnya yang di lobi. Nah nggak ada lemes tuh ngebayangin si Kunti. Pertama gue ngebayangin Kunti, ya kedua masih kebayang. Terus sudahnya entah itu lu belum makan kan? Tadi gue dengerin tadi sebentar lu belum makan sana. Iya mungkin itu juga. Terus sudahnya mungkin karena gue halusinasi entah apa, tapi gue tuh kayak ngeliat ada yang lewat doang di lobi itu, makin diem. Nah pas lagi api unggun itu kan gue ngadep ke yang jendela goyang tuh. Nah gue itu di samping Agung Bibi tuh. Nah terus gue tuh udah bengong aja, gue tuh bawaannya udah takut. Dia tuh kayak ngeliatin gue tuh merem aja. Nah si Aldinas ketua OSIS terus udahnya dia tuh selalu nepokin gue, jangan bengong woi kayak gitu. Pokoknya dia tuh berkali-kali. Agung dia kan manggil gue Mel tuh dari SMP. Nah dia ngomong gini, Mel udah lu Mel jangan bengong kayak gitu. Mel lu kenapa sih? Iya karena gue SMP dulu suka tidur jadi dipanggilnya Mel. Mamel. Dari situ gue selalu diituin sama si Agung itu, pokoknya dipegangin terus, pokoknya jangan sampai apa itu namanya ini kan. Gara-gara juga yang katanya di pohon beringin tuh ada yang kerasukan kan, sampai yang di Jejama itu. Iya banyak, pokoknya waktu itu banyak yang kesurupan.
Nah untungnya juga itu gue masih ditolongin sama si Agung tuh. Bayangin sih itu di depan jendela loh, kayak nongolin muka persis banget. Itu apa? Hantu sama yang lo lihat di sebelumnya? pohon mangga di jendela yang siang-siang. Terus pas malam itu kun itu lagi. Jadi baru satu ya lo yang lo lihat di SMK ini ya. Iya, baru satu itu Gue doang. pengen nanya, kenapa yang lu lihat entah itu dia yang sama apa yang beda ya, kita nggak tahu sih. Maksudnya itu dia itu nunjukin apa mau ngasih tanda ke lu apa memang dia Nunjukin sih. Nunjukin. Menurut gue dia tuh cuma kayak mau ngeledekin gak sih? Oh, merinding Menurut gua. gua. tapi Menurut setahu gua. gue kan kalau gue nggak tahu juga sih, gue dengar aja kalau misalkan makhluk halus yang Ada ngeliatin juga. kita dengan yang sengaja apa nggak sengaja kan dia kayak sial gitu sih dia Iya. makan gitu. Banyak kan Pernah orang dengar nggak bilang- sih kamar Ya, banyak kan orang bilang kalau setan ngewujudin itu dia siap. Ya, kayak Dia dia lagi nggak dapet makan. tapi faktanya banyak yang kayak gitu dia nunjukin malah minta tolong. Nah, Oh iya, Ngerti ada nggak sih? juga. maksudnya kayak Ya, dia ada juga nah, makanya gue mau nanya kayak dia penunjukin ke lu tuh emang kayak minta tanda minta tolong. kenapa dia gitu kan. Gue pernah sih ngeliat ya di kampus gue ya, dia tuh di dekat kamar mandi gue kamar kampus gue tuh jorok banget pokoknya kan. Nah terus di sampingnya tuh kayak yang tempat apa sih tangga, sampingnya tuh kayak kosong bawah tangga Oke, itu. gudang lah ya. Nah di situ dia tuh nongol aja ya. Nah tapi gue tuh misalkan gue ditongolin ya, gue tuh nggak mau ngeliat muka dia. Pasti entah dia tuh pengen masukin kita minta tolong, entah dia tuh emang sengaja mau ngerasukin diri kita. Nah kalau misalkan dia minta tolong, gue takutnya apa ya, malah jatuh gue kayak orang kerasukan gitu gak sih? Kalau misalkan dia minta tolong gue masih bisa ngontrol, kayak misalkan dalam hati itu mau apa ya gitu kan. Iya juga, tapi kalau dia Kita nggak sadar kan, takutnya malah orang ini kenapa malah gue kadang malu gitu loh. Dari Nah, awal lu cerita sosoknya sosok apa dulu gitu? apa aja? Nah, apa kayak aja? pas kan dari kecil kan lu kayak didorong terus kayak lu suka ngomong sendiri kan. Terus itu kayak lu ngobrol dengan siapa gitu, kayak apa dia anak kecil, apa dia kayak mbak-mbak, apa kayak nah, dan bentuknya itu kayak emang bentuk masih seperti manusia apa kayak ada luka-luka gimana Kecil. gitu. Kalau gue kecil kan yang gue ngobrol itu gue nggak tahu ya, itu cuma kata apa abang gue. Nah terus kalau di rumah itu sukanya kayak kelibet itu kayak kun. Nah Tapi tuh kok kuntilanak. Nah pernah juga kayak misalkan gue lagi di pojokan ngeliat dia tuh awalnya tuh kecil, pas di prototip ngeliat gede. Itu apa itu namanya? Gundurwo tapi? iya bisa jadi. Bentuk bentuknya hitam. Iya. bener. Iya, soalnya kawan gue juga pernah tuh ceritanya kayak Oh, gitu gundurwo hitam ya? Iya, di dulu. dia Gua sering di Makassari. waktu kecil juga pernah gua Pernah ngeliat. hitam. Terus lu biasa aja gitu. Gue loncat dong. Gue lagi tidur, kan kamar gue di situ. Nah, tempat tidur tuh ya kayak gini lah. Gue tidur di pojokan itu. Nah gue tuh kebangun, pas gue melek hitam, loncat dong gue ke sana. Di Emak kamar gua. sendiri. Gue kan kecil masih tidur sama orang Tua. tua kan. Loncat gua. Nggak, itu yang lo lihat gimana itu tuh? Apa kayak genderuwonya emang diri doang ngadep ke lu? berdiri terus berbulu hitam. Bangun. Pasti bangun. Apanya? Apa Dia nih bangun itu pasti apa? dia Gue biasanya sekarang bisa kan mikir dia bangun. langsung gede apa kecil gede Enggak, gitu. emang gede. Enggak, kadang tuh beda loh Cak. Kalau misalkan kayak gue juga pernah dengar kawan gue kan, dia itu kejadian pas itu dia niatnya mau nyusul gue main malam jam 10 malam gitu, bener. Itu masih SD, jadi gue dia nyusul gue pakai sepeda, nggak bolehin gue main, akhirnya dia pulang. Dia tuh ngelewat sekolahan yang udah lama nggak kepake gitu, jadi kosong. Dia ngelewat tuh dari jauh kayak anak kecil biasa di tiang listrik. Kok semakin dekat semakin gede dan akhirnya iya. dia kena peluk. Jadi selama semingguan itu dia kayak bengong gitu sih dia. Iya sih. Karena apa mungkin dia shock apa gimana kan? Padahal dia kata dia kalau didengar ceritanya tuh gundurwo sih. Tapi baru itu sih gue ngeliat gundurwo di rumah gue. Orang pernah gak sih ketindihan? Nah, sering. Pernah gue 3 kali gue ketindihan. Nyebut gak bisa, nyebut itu gak bisa ya. Gua- Tapi gue selalu ketindihan. Pertama pocong, kedua kunti. Itu lu Itu ngeliat bisa ngeliat. Itu lihat wujudnya apa gimana? Itu bisa ngeliat. Di sini gue ada gitu. Kalau gue nggak bisa ngeliat karena emang nggak bisa ngeliat. Soalnya kadang enggak gua gini sih kan, kalau yang namanya ketindihan gua percaya apa enggaknya. Soalnya kan kadang ada sih kayak di kayak dokter-dokter itu kan kayak kita Iya. tidur suka ketindihan tuh karena apa? Napas kita yang terlalu berlebihan dan itu kekurangan oksigen atau gimana kan di ruang itu. Ya percaya nggak percaya sih. Tapi kalau lo 2 kali. ngeliat benar-benar ngeliat, 2 ya kali itu ya. Pocong sama kunti itu. Gue penasaran bentuk pocong tuh yang gimana sih? Hancur lah mukanya, Nah, lebih hancur dari kunti. Jadi kalau kunti itu bentuk
mukanya itu dia itu ya tergantung nih. Demi Allah gue merinding nih kan. Ini kan panjang nih ya. Nih ada juga yang dia tuh mukanya setengah hancur, ada yang enggak. Dan karena itu entah tangannya ini patah, entah apa. Pokoknya dia tuh mungkin ngerasa diri dia dulu cantik ya. Kan rata-rata orang kuntilanak itu kayak misalkan dia apa sih namanya, pengen mempercantik muka ini diri dia, terus dia pakai pelet loh, apa sih? Oke, Ya, susuk. Nah, misalkan dia susuknya di muka, yang muka dia tuh hancur, nah kayak gitu. Tapi gue nggak tahu itu datangnya itu dari mana gitu loh. Gue heran. Jadi kalau soal pocong, jadi menurut tuh lebih serem dari kuntilanak lah ya kalau pocong ya. Menurut gue Jadi sampai sekarang itu di rumah lu masih sering ada gangguan-gangguan gitu nggak? jarang. Udah jarang sekarang. Kalau sekarang itu pernah sih, baru kapan ya? Kayaknya tahun kemarin di akhir tahun itu lagi tidur sekali dia ngomong mas. Nah, gue pikirnya gini, oh mungkin gue mau disuruh diingetin buat sholat inilah tahajud ya, gitu kan, apa gue belum sholat isya gitu kan, diingetin. Biasa kan kayak gitu sih, sekali 2 kali, kok 2 kali gue udah sholat kok masih, ketiga kali sampai pala kan, merinding lah gue nih kan. Terus udah besoknya gue ceritain ke mak bapak gue, udah kamu tidurnya pisah aja di kamar ini apa tuh luar yang tadi bapak udah tidur situ aja kayak gitu kan. Iya kayak gitu kan. Terus tapi gue di situ tuh gue nggak berani tidur lagi gitu loh, malah jadinya kalau sampai subuh kalau udah kayak udah mau pagi-pagi tuh gue baru tidur, karena gue kayak ngerasa takut loh. Gue mikirnya satu sisi itu orang yang apa sih, kerabat gue yang udah meninggal masih peduli gitu, apa emang ada yang lain gitu loh, maksud gue kayak gitu. Tapi emak gue selalu bilang itu halusinasi. Emak gue tuh selalu ngomonginnya halusinasi. Mungkin karena emak gue tuh nggak mau buat guanya nambah bisa ya, kayak panik. kepikiran gitu. Kalau emak lu sendiri tuh tahu nggak sih kalau lu bisa ngelihat? Kadang dia tuh kayak misalkan mikirnya iya, kadang mikirnya enggak. Tapi emak gue tuh kadang mikirnya iya, karena emak gue juga pernah ngeliat. Mungkin emang ada dasar keturunan, gue juga nggak tahu ya. Soalnya ada ponakan gue juga yang kecil ini sekarang, namanya masih kecil, pasti kan bayinya suka ngeliat. Dia juga kayak gue. Setelah emak gue juga pernah ngeliat genderuwo. Jadi kan emak gue tuh mati lampu, gue sama teman gue si Arum di depan rumah, ceritanya ngobrol, emak gue lagi tiduran lah di ruang apa itu TV. Emang di ruang TV gue tuh ternyata bukan cuman gue doang, emang ada temen gue yang dekat rumah gue, si Kiki itu bisa ngeliat juga, ternyata emang ada di situ. Nah pas emak gue lagi di dekat lemari, dia tuh nengok loh ke lemari. Nah dikira itu gue mau ngagetin gitu loh. Ngapain mbak katanya kan. Terus Tasya kayak gitu, Tasya pas di deket yang gede itu genderuwonya itu yang katanya yang pernah gue ceritain yang ke emak gue itu. Nah mungkin emak gue dari situ percaya lah. Itu memang yang di rumah lo yang sekarang ini emang lo tinggal dari kecil apa pas? Enggak, baru gue SMP kelas 1. Jadi SMP. Jadi genderuwo itu semenjak lo pindah situ emang udah ada, bukan memang kayak dari, kadang kan ada sih kayak kita itu memang dari keturunan, kayak dari mana-mana itu memang menjaga biar kita kenapa gitu kan, biar baik-baik aja atau gimana kan. Jadi genderuwo itu memang udah ada dari sejak pas lo pindah, memang udah ada gitu. Kira gue juga kan itu hal mistis itu udah cuman sampai SMA ya, ternyata sampai kuliah juga. Dan itu baru-baru ini pas gue bulan berapa ya, Februari baru awal gue masuk kuliah itu. Gue tidur di kosan temen gue tuh nggak pernah loh namanya apa sih nginep di rumah orang, pas saudara aja nggak boleh. Itu pertama kali gue nginep di situ, posisi emang lagi datang. Kenapa setiap gue nemu itu pasti datang bulan, entah karena gua kotor. Iya, dan juga kotor, dan itu kotor. Setahu gua kan kalau orang datang bulan kan bawa darahnya kan bawa amis ya kan, katanya kan itu bisa mengundang itu hal gaib gitu. Iya. Itu gua ketemu itu. Nah, emang kata temen gue tuh di situ tuh emang ada kuntinya. Nah, di situ tuh ada gudangnya itu di luar. Nah, emang kata temen gue itu tuh dia itu nyebutnya Mbak Yu, karena dia tuh kayak menel loh katanya itu, suka nunjukin diri dia. Nah, jadi ceritanya itu lagi udah bakar makan. Pas makan gue tuh isi piring lah, kata diri lah ya gue isi piring. Udah gina. Kata diri kan. Makan gratis. Terus pas gue habis cuci piring, teman gue ini katanya masukin motor. Nah pas gue nyuci piring itu gue langsung masuk ke kamar main HP. Nah teman gue ini nih yang cewek ini masukin motor, dia ngomong, "Ca tungguin ya," katanya itu gue di belakang dia, padahal gue tuh di kamar. Terus dia tuh ngomong kayak gini, "Tungguin ya," entah dia yang ngangguk entah iya pokoknya kan. Pas teman gue nengok ke kamar, gue
Oh jadi ceritanya tuh gini, jadi setelah lu nyuci piring dan lu masuk kamar, Kamar. teman itu baru masukin motor. Nah, Jadi pas Nah, masukin dia dia ngeliat lu kiranya kayak dari keluar dari kamar sosok mandi. gua sosok gua di belakang dia, padahal gua tuh di kamar, tapi dia ceritanya bukan malam itu. Dia kira kan apa, kayak misalkan gua sekelibet langsung masuk gitu, tiba-tiba. enggak, padahal gua tuh emang nyuci piring langsung ke kamar gitu loh. Nah udah dari situ kita lagi kumpul nih di kamar kayak gini, lagi main Uno nih. Gua ngadep sini nih, ini pintu nih. Nah lagi main asik, ketawa-ketawa lah kita lah segala macam. Temen gua ngerokok yang cowok-cowok itu keluar, pas masuk kan kebuka sih pintu itu. Nengok dong, dan kayak udah juga kayak baka gitu, demi Allah Itu siapa gua tuh? Itu siapa? Kunti, Mbak Yunya itu. Kesel gak sih lo? Nah udah dari situ geser lah gue tempat temen gue si cewek itu, bunga itu. Kamu gue ngadep sana. Nah pas gue nengok tuh emang udah gak ada. Nah pas udah itu gue diem aja kan. Kata temen gue yang cewek, "Cak, kalau ngantuk tidur aja," katanya. Iya kata gue kayak gitu kan. Masih aja dia main sana. Iya deh. Pas udah jam 2-an itu lah pokoknya. Kita itu tidurnya malam banget lah pokoknya, subuh jam 2-an itu kita kan ke kamar. Gue tuh keluar, gue aus namin galon itu di luar loh. Gua Maksudnya ngambil. di luar kamar gitu. Di Di- luar kosan gitu. Luar ininya apa sih namanya, kamar kosan ya lah jatuhnya kan kamar, terus luar itu Kayak- apa ya, kayak lorong. lorong. Nah di situ keluar lah gua. Nah di luar itu tuh gudangnya si Kunti itu ada, si Mbak Yu itu. Nah itu tuh kan kebuka, gue tuh spontan loh, nggak tahu spontan mulut gue tuh ngomong, "Ih tutup aja sih pintunya." Gue langsung tiba-tiba gue tidur terungkap ya. Nah udah dari situ teman gue tuh bilang, Itu tutup yang aja." ngeliat pintu kebuka itu di gudang itu apa gimana? Di gudangnya itu yang di tempat Mbak Yunya itu. Nah gue terus ngomong, tutup aja sih pintunya, gue langsung tidur kan. Nah terus kata teman gue, kata Enca tuh tutup aja kayak gitu. Nah dia orang juga mungkin dia mikirnya, tasnya mungkin ngeliat Mbak Yu karena dia orang sendiri ditongolin kan. Jadi teman-teman lo ngekos di situ juga Emang ada yang sering rusak. lihat katanya gitu. Emang di situ tuh angker banget pokoknya, di lorong-lorong itu angker. Dia juga suka dimimpiin gitu sih, siang-siang bolong loh dimimpiin. Mungkin katanya sih jendelanya itu nggak ditutup. Nah kan itu kan jendela kamar, terus udahnya gudang, jadi sebelahan sama Mbak Yuni itu gitu. Nah dari situ terus gue tidur, tiba-tiba pas lagi gue tidur ada yang bisikin gue, Mbak Yu itu ngomong, mungkin karena dia udah ngeliat gue, nunjukin gue, dia tuh ngomong, "Ayo main lagi," gitu, merinding gue. Terus dia jadi ngomong, ceritanya dia tuh kayak nunjukin dulu tuh kayak iya dia tuh tujuan ngajakin main iya, gitu. ngajakin main, iya. Itu Mbak Yu itu sebenarnya jahat apa baik? Kata dia Iya. orang sih ini menel, Jadi suka cuma kayak- nunjukin. Jadi dia kayak dia enggak untuk nunjukin Suka aja nggak gangguin. jahat, nggak jahat. Nggak ngeluka-ngelukain kayak dia kayak Tiba aja woi pisau dituja gitu kan. kan siapa tahu kan siapa tuh kayak di film horor kita nggak tahu. Dia cuma suka nunjukin sama ngebawa-bawa mimpi orang aja. Pokoknya setiap katanya anak kosan itu banyak yang suka dimimpiin. Itu lo pernah juga kan kayak lo kayak pas dibisikin itu lo sebelum Langsung tidur itu lo ngomong. baca doa apa gimana apa? Kan itu kan gue posisi lagi tidur. Udah tidur itu, udah setengah tidur. Jadi Nah, sebelum dia enggak ngomong, maksud gue sebelum lo tidur itu lo baca doa dulu apa enggak, enggak? gue gak baca doa itu. Berarti mungkin Nah, dia mungkin. yang mimpiin yang ganggu yang lagi itu mungkin karena nggak baca Nggak doa baca dulu doa. sih. Jadi ya kan. Iya sih, bisa Sebenarnya jadi. ada tujuan baiknya sebenarnya. Iya. Nah, supaya Ya mungkin karena gue juga udah kebawaan takut gitu, nggak tahu juga lah pokoknya. Ini pas gue tidur, udah setengah tidur, jam 3 kurang dia orang masih ngobrol. Nah gue tuh ngomong loh, pas dia ngomong jangan, kata dia ayo main gitu-gitu kan. Terus kata gue jangan ganggu lo, mau tidur. Gue tuh jerit gitu loh. Nah kata dia orang gini, iya loh Ca, iya apa tidur sementara besok kuliah pagi, kita nggak ada kuliah pagi, mungkin maksudnya jam berisik loh gitu. Gue ngomong karena lo gitu, mau gue mau tidur. tidur. Padahal gue nggak ngomong sama dia orang, ya dia orang nyautin kan. Ya karena Nah, taunya kan ada di situ. Nah pas pagi-pagi tuh gue cerita, temen gue tuh bilang, lu tuh ngapa nyautin gini nyautin apa orang gue aja ngomong. Nah gue langsung ngomong, terus temen gue tuh baru cerita yang katanya dia ngeliat sosok gue itu. Dari situ cerita. jadi dia ceritanya ke besokan paginya. Besok paginya. Jadi pas gue dari itu ngeliat Mbak itu, gue sakit, gue sampai nggak kuliah. Perut gue sakit emang karena datang bulan juga, gue nggak tahu pokoknya itu. Temen gue pada kuliah, gue tinggal tuh di kosan. Nah tapi ada teman-teman yang cowok pada kuliah siang, pulang deh dia orang itu pulang, terus ditungguin sama dia orang. Jadi lu sakit tetap masih di situ posisinya. Soalnya gue nggak bawa motor, kan gue nginep. Nah iya. gue nebeng temen gue yang lagi kuliah. Jadi gue main HP aja pokoknya.
dilalai juga kan ada teman cowok pasti kan nggak seberapa takut gitu. Dari situ terus udahnya ya udah sakit ya dari situ. Tapi gue memang bener sih dulu ya ceritanya pas gue masih di daerah Antasari ya, itu adik gue yang kecil tuh maghrib keluar dia main, itu melihat ibu gue gitu loh. Ini adik gue yang nomor 3 kan, gue kan nomor 2, adik gue nomor 3 itu melihat emak gue sama adik gue yang nomor 4 itu maghrib main jadi cuma anehnya salah satu dari kan Darren bertiga karena Darren tuh disuruh saudara gue nganterin berkat buat pengajian malam ini gitu kan, jadi itu pas maghrib suruh nganterin ke rumah saudara gue yang di belakang, suruh nganterin. Jadi pas Darren tuh maghrib pas mau jalan dilalah emak gue tuh bukan manggil adik gue loh, emak gue sama adik itu malah manggil anaknya yang punya acara ini, namanya kan Uje gitu gini tangannya tapi gini enggak ini. Cuman dilalah yang pertama yang ngeliat Uje doang. Terus salah satu ada yang ibaratnya dulunya yang dibilang dia tuh tetangga baru datang lah gitu, jadi dia main di situ dia ngeliat kayak aneh gitu, cuma dia ngeliat mata emak gue tuh sama adik gue tuh bawahnya hitam gini loh, hitam gini nih Uje gitu, itu bukan ibunya Mbak Putri itu dia segala macem dipanggil katanya pas ditarik tuh dia sakit. Setelah dari itu emang dia sakit hampir semingguan lebih, kayak ya orang kayak panas dingin pucet gitu. Emang iya rata-rata mungkin karena belum biasa ya. Mungkin ada itu ditunjukin. Tapi gue heran kenapa emak gue gitu, sedangkan kan yang diliatin bukan yang dipanggil bukan adek gue gitu loh ya kan, anehnya gitu kok emak gue gitu sama adek. Apa emak gue memang cakep nggak tahu juga gue kan, suka ya kan. Emak gue juga pernah sih ngeliat dia maghrib kucing, kata nenek gue, nak pulang loh maghrib katanya. Masih lah emak gue nih yang main lah maghrib kucing tiba-tiba nongol dideketin kok melotot kuntilanak, taunya maghrib. Mungkin emang apa ya namanya kucing apa sih rata-rata kuntilanak ya? Pernah nggak sih dengar? Dengar gue. Coba kita tanya sama orang pasti kucing sosoknya kuntilanak. Apalagi kalau nggak kucing hitam. Kalau kucing hitam gue tau banget, ya, cuma bisa hidupin orang yang udah meninggal loh. Mati suri, lu pernah denger gak sih? Kalau mati suri opa gue loh. Hah? Opa gue mati suri 3 kali, sempat Allah. Makanya dia bisa nyembuhin orang. Tapi mati suri 3 kali. Jadi dia udah meninggal juga lagi. 3 kali. Terus meninggal. Opa gue sekarang umurnya udah nggak tua-tua banget sih. Umuran berapa? Nggak tahu umurnya. Opa. Kakek lah, tapi nggak kakek. Bener nggak sih kalau mati suri itu pikirannya sifatnya ulang lagi kayak anak kecil gitu? Banyak orang ngomong kan kayak gitu sih. Malahan opa gue malah suka kayak misalkan bisa baca pikiran. Kadang kan gini kadang kan misalkan kalau dia itu yang di masa dulunya brutal lah, nakal segala macam, terus dia meninggal terus dia hidup lagi. Kadang kan dia tahu dia udah pernah ngeliat neraka atau surga gitu kan, kita nggak tahu sih. Iya, opa gue ini dari dulu itu emang dia tuh maaf yang ngomong itu kayak Islam banget gitu. Nah jadi pas udah mati suri tuh masih tetap kokoh gitu loh. Kayak anak-anak aja pokoknya aja harus syar'i gitu loh, kayak gitu. Biasanya kan emang orang yang mati suri itu karena dia nakal, brutal, terus diliatin neraka baru sadar gitu sih. Kalau itu enggak, itu benar-benar enggak. Kalau sakit kadang ditolongin, gue sakit gigi nih, diminumin air, dibacain doa sama dia, sembuh gue besoknya, kayak gitu. Kalau sakit hati gimana sih? Gak tahu, lu bisa tanya sama gue. Siapa tahu kan, lu bisa kalau gue sakit hati cuma kasih minum langsung sembuh, gue bisa move on kan. Itu hati lu langsung gabung lagi gitu. Karena satu hal mistis yang bukan hal mistis, hal terseram di dunia ini ngelihat pacar jalan sama selingkuhan ya kan. Iya. Udah kembali ke cerita. Apa ini? Ada lagi nggak selain yang dari SD ya? SD, SMP, SMA, terus di rumah, terus di kontrakan, di kuliah. Ada lagi nggak? Lo kalau kan gue kan kadang suka denger sih kayak orang sholat tahajud tuh cobaannya banyak kan, tadi gue sempet denger tuh, gue sempet denger kan tadi katanya lu sholat tahajud. Sekali gue pertama kali mungkin ya itu sholat tahajud, gue kelas SMA kelas 3 loh kayaknya. Gue sholat tahajud emang beda loh rasanya. Misalkan kita mau sholat, kita kalong nih, kita ngalong, kita ke kamar mandi biasa aja gitu loh, kita ke dapur biasa aja. Tapi kalau kita niatnya dari orang mau sholat tahajud lah buat alarm gini, bangun kok kayak mager iya, serem iya, pengen ngelangkah itu takut di bawah kolong tuh ada gitu kan. Terus kamar mandi ada, pas gue lagi wudhu itu tuh entah kayak tiba-tiba langsung merinding aja. Tapi gue nggak ditongolin, cuman kayak
merinding aja pokoknya. Nah kalau udah mau assalamualaikum tuh bawaannya berat banget kayak kayaknya nggak berani. Padahal kalau dipikir tuh kamar gue tuh belakangnya tuh langsung tembok gitu loh kalau misalkan mau sholat. Jadi kayak belakang gue ini patokannya udah tembok Jadi gitu. nggak bakal nggak mungkin ada apa-apa kan? Iya tapi entah bawaan ya katanya kayak gitu. Oh, jangan lagi assalamualaikum. Ya lu lihatnya di YouTube gak sih yang Nggak, lagi kadang sholat gua suka dengar cerita dari guru-guru ngaji gua gitu kan kadang kan namanya gua kan dulu sempet mondok sih ya. Mondok terus ada ngaji subuh gitu, cuma ngaji malam, ngaji jam-jam 12-an gitu kan. Jadi kadang tuh yang pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk di akal kan. Temen gua sih dia nanya kayak misalkan kan manggilnya ayah sih ya, kenapa kalau sholat tahajud tuh terlalu berat sih gitu kayak banyak cobaannya. Jadi ya, dia cerita kayak sebenarnya itu bukan cobaan, halusinasi. Itu halusinasi dan juga ngetes kesabaran gitu. Kayak misalnya dia tuh ceritain kayak dulu tuh ada orang yang anak pondok situ juga, anak pondok situ, dia mau sholat tahajud, dia mandi segala macam, terus dia mau jalan ke masjid di depan, dia jalan tuh kayak didorong terus dia jatuh ke becekan, jadi dia mandi lagi pulang, terus dia gitu lagi nyampe ketiga kali, jadi dia nyampe kotor. Akhirnya pas ketiga kalinya dia mau ke masjid, dia kayak dia tolong bantu saya antar saya ke masjid gitu, bukan digangguin gitu. Kira pas sudah keluar kamar dia tuh tetap ngeliat kakek-kakek gitu. Dia kakek itu langsung kamu sabar ya kata dia. Dia ditemenin itu tuh, asli gue merinding tuh. Dia ditemenin dengan kakek-kakek itu, kakek itu diajak masuk, kakek-kakek itu udah gak ada. Berarti dia cuma meminta tolong anterin. Jadi kayak itu kayak melatih kesabaran gitu. Coba sih lu didorong, misalkan lu mau sholat tahajud nih, begitu dikotorin, lu mandi nyampe 3 kali sih, bayangin aja mandi sampai 3 kali lu. Ternyata emang itu sebenarnya bukan ini sih. Tapi mungkin emang ada juga, tapi ada juga yang halusinasi nih. Karena kan ya karena sering denger, karena ya kalau kita semakin takut itu ya semakin jadi gitu pikirannya, imajinasi itu semakin keluar. Jadi gue kalau sholat tahajud kadang gue ngechat dulu nih kayak Rum temenin gue sholat tahajud yuk kayak gitu. Ya udah, gue seenggaknya tuh ya teleponan ya, dia ngomong aja nyanyi tak apa, yang penting ada suara-suara yang ngebuat gue temenin. Karena kan kalau mau minta tolong orang tua tuh kayak gak enak loh, orang tua lagi tidur gitu loh, segan. Kecuali kayak misalkan emang orang tuanya ya ntar sholat tahajud yuk gitu, enak juga kan. Karena kan beda-beda sholat tahajud, entah dianya kebangun entah enggak gitu. Jadi kalau lu percaya gak sih kalau misalnya kayak di sholat tahajud tuh kayak di rakaat kedua kayak ada makmum gitu ngikut? Pokoknya yang terakhir. Pokoknya gue sering sih kalau sholat DWK gitu. Kayak ngerasa gitu gak sih? Bukan ngikutin sholat. Apalagi bukan sholat tahajud aja sih gue ngerasanya. Kaca. Jadi gue kiblat gue tuh kaca. Jadi kayak pas sudah bangun, sering gue kayak pas bangun tuh gue kayak agak merinding gitu loh pas dari sujud. Di rumah gue juga depan gue kaca, itu gue sholat demi Allah ini kalau orang tua gue nonton gue dimarahin. Jadi depan gue tuh kaca, itu gue sholat gak pernah khusyuk anjir. Iya kan. Kacaan anjir, gue kacaan. Kalau mending kacaan, gue bukan kacaan, gue takutnya dia ada yang belakang itu ngikut. Guanya imam loh, dianya makmum ya kalau itu kan kayak Tapi emang gue sering ngerasa tuh kalau ada yang sering makmum tuh ya sholat subuh sih. Nggak tahu kenapa kayak rakaat kedua tuh kayak misalnya pas kita habis duduk di atas sujud kan, pas dari ruku langsung bangun kan. Pas dari sujud langsung bangun kan, pas kita Allahu Akbar itu kayak ada yang ngikut, entah itu halusinasi tak kayak kata gue ya gitu, gue kayak bisikin ya dia. Kayak suara bisikan tapi anjir gitu loh, makanya nggak fokus. Makanya gue tiap sholat tuh nggak pernah fokus sih, karena gue selalu ngetekak kan. Kalau gue kan biasa berusaha khusyuk kan kayak nunduk, kayak merem gitu kan, supaya gimana. Kalau merem tuh kayak mau jatuh loh. Jadi gue sholat kalau nunduk ya, kan pas denger tuh gue langsung ke kaca, muka gue, mata gue tuh langsung nggak ada yang jujur gue kacaan, beneran sumpah gue. Itu malah mikirnya malah kacaan loh, bukan mikirin hati. ya kan gue denger nih kayak misalkan ada bisikan Allah, jadi kan penasaran sih. Kan ya tadi kita lagi baca alam dulu langsung diem sih kayak Bismillahirrahmanirrahim Allah. Sejenak lihat ke kaca, nggak ada kan, itu pasti sih ya karena kita udah takut, udahlah buain sih. Terus juga kita nggak kusuk kan, ya lanjutin aja ya kan. Tadi lo udah nyeritain di SD ya. Di SD tuh lo ngeliat apa tadi? Di SD kan gue nggak ngeliat. Maksudnya gue SD yang kayak misalkan gue suka ngomong sendiri. Jadi pas di rumah aja ya. Pas SMP lo sosok apa itu? Tuyul, Kunti, yang Kunti lah ya kalau
misalkan dia pakai kebaya apa dong? Kalau apa itu sih Kebaya. Ya kebaya Oh. Belanda kali ya. setahu gue sih kalau Kalau mukanya tuh hantu nggak ngerti, dia tuh kayak ngadep pojok tapi duduk merinding. Kursi biasa lo kayak kursi hajatan kali lah, nggak tahu gua, duduk aja biasa kayak gitu. Mukanya gini. Kayak hantu KKN di Desa Penari. Nah. Kali film nih. Kalau Mbak Yu nonton ini sampai lah. nggak apa-apa. Pala lo. Ada kayaknya di sini. Gue keselnya sama teman-teman yang di kontrakan suka ngomongin, ayo ge ke kontrakan apa ada Mbak Yu nih. Nah sampai kemarin kita mau ada bakar-bakaran lagi, dia ngomong nanti Mbak Yu pasti ngajakin apa teman-temannya, lo bayangin aja jadi- itu kan lagi kosong. Oh, Ngapain kan Mbak Yu gak ngajakin yang lain-lainnya gitu, ayo sini Mbak Yu. Tapi biasanya kalau kita nyeritain dia, biasanya dia ada di sini. Iya, Makanya gitu loh. makanya gue bilang Biasanya. Biasa kayak gitu lo, Ih, merinding gue demi Sama Allah. gue juga merinding. Biasanya deket itu. lagi dia lokasinya. dulu gue di Karena pondok dia karena kayak gitu. hantu itu ya bisa ngerasa Nah. sedih seperti Nah, Jadi lu ini ibaratnya dari Mbak Ayu ini orang yang nggak mengganggu banget lah ya. Berarti cuma mainin aja kan. Nggak mengganggu apaan, gue pulang langsung kayak gitu. masih sering Iya, kan bisik-bisik. pulang itu kayak kira gitu mak gue lu lagi ngobrol, misalkan Mbak, kan gue lagi cuci piring, Mbak cuci piringnya tuh yang gitu loh. Apa bu? Kok mak gue nggak ada, mak gue diberangkatkan dia dagang kan. Emang ya kan bukan siapa tahu aja itu bukan Mbak Bukan Ayu. Mbak Ayu. Kan itu ada di rumah Tapi lu. kan itu posisi gue baru pulang, gue masih mistis. Tapi pas pulang doang dari rumah kan, dari kosan kan. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Ya, berarti itu mungkin Kalau masih cerita terbawa suasana di kosan lu. Jadi gitu aja dari cerita Mbak Ayu, dari Tasya Monica, ya kan. Yang mau ceritanya kita orang abadikan di sini, langsung aja komen di bawah. Ya, Kalau putus cinta boleh nggak? Boleh, putus cinta boleh kita. Iya banget. Iya, nih. kita baca Channel kita ini apa aja? Kenapa ruang eksekusi itu tercipta? Di sini lah Itu di tempatnya. situ tempatnya. Kita Semua mengeksekusi ada. semua. Jadi Dari masalah cinta, dari masalah Iya. apa, dari horor semua, pokoknya ada di sini. Makanya jangan lupa subscribe, subscribe, Subscribe. subscribe ya, like, and Like, comment, comment. share. Jangan lupa ke teman-teman kalian yang gimana ya? Teman-teman kalian yang Suka yang- nonton YouTube, Nah, jangan itu lupa dia. ditonton video ini. Oke, Terima kasih. kita dari Ruang Eksekusi Malam Jumat mengucapkan selamat malam. See you.